wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara membaca Al-Qur'an di luar sholat terlebih dahulu. Ya. Karena kita tahu bahwasanya banyak orang yang membaca Al-Qur'an di luar sholat yakni saja yang enggak tahu artinya. Pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan pahala? Tentu. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as kiramil safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, terutama kaidah bacaannya dan plus makna yang terkandung di dalamnya, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat. Tapi Nabi SAW adil di dalam menyikapi ini. Enggak semuanya orang itu pada derajat yang sama. Ada mungkin levelnya level kedua. Apa sabda Nabi SAW? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi falahu ajran. Ya. Kalau kita lihat level yang kedua persis, yakni dengan orang yang baru belajar baca Al-Qur'an. Karena Nabi SAW mengatakan, siapapun yang baca Al-Qur'an sedangkan lisannya masih terbata-bata. Masih terbata-bata. Berarti mungkin levelnya masih TPA. Ya. Jadi belum lancar itu. Lah, masih terbata-bata berarti besar kemungkinan memang belum paham maknanya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian mereka tidak mendapatkan jatah pahala sedikit pun? Ternyata tidak. Nabi SAW mengatakan falahu ajron. Dia tetap mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Pahala yang pertama itu karena membaca Al-Qur'an adalah bagian dari bentuk ibadah. Makanya baca Al-Qur'an gak rugi bagi kita semua, karena itu adalah ibadah. Yang kedua, itu karena jerih payahnya, usahanya, meskipun masih baru belajar AIU atau babibu, atau membacanya masih terbata-bata, itu ternyata masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mendapatkan 2, yakni pahala. Nah, oleh karenanya jamaah rahmati Allah, itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha orang mukmin ya untuk belajar ilmu agama, entah ilmu qiraat, ilmu baca Quran, ilmu fikih, itu pasti berproses. Itu semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ya, di dalam hal ini jamaah rahmati Allah, kita tidak boleh kemudian mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki. Karena ini yang seringkali terjadi pada diri kita. Padahal seringkali kita menerapkan standar ganda. Pernah kita sampaikan, saya nggak tahu di sini tempat yang lain. Jamaah dirahmati Allah, tatkala kita memulai belajar MTK atau matematika, perasaan bangga, senang banget, sudah bisa belajar tambah-tambahan. Tapi apakah kita mencukupkan pada tambah-tambahan? Enggak, obsesi kita tinggi. Kalau bisa nanti pengurangan. Kalau bisa nanti apa? Ya, sampai kemudian meskipun nanti Pitagoras, grafik, semuanya kalau bisa dikuasai. Tapi seringkali hal ini tidak terjadi pada ilmu-ilmu agama. Padahal itu adalah ilmu-ilmu yang urgen dan sangat kita butuhkan, terutama ilmu baca Quran plus yakni maknanya, karena kaitannya dengan kekhusyuan kita di dalam sholat. Seringkali ya yang penting ya baca, ngikuti imam takbir, salam, tuntas, ya wis. Ya. Gak ada usaha untuk upgrading. Ya. Kita menyadari bahwasanya kita nggak tahu, Ustaz. Tapi kadang-kadang seringkali ya sudah cukup. Tapi kenapa dalam urusan dunia kita enggak? Ada teknologi baru seperti itu, kadang-kadang ada pengen untuk upgrading terus. Meskipun ikut pelatihan A, ikut pelatihan B jutaan. Padahal untuk TPA ya ini saja nggak sampai seperti itu, Pak ya. Kadang ada yang free lagi, ya, belajar Al-Quran. Itu kadang-kadang nggak ada semangat sama sekali. Nah, inilah yang kemudian para ulama mengatakan terjadinya diskriminasi yang sangat besar terhadap ilmu agama, terutama adalah ilmu Al-Quran. Ya, padahal ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang sangat kita butuhkan, terutama makna yang terkandung di dalamnya itu adalah ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang yang kebahagiaan dunia pun demikian keselamatan nanti di akhirat. Maka yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari harus ada upgrading, ya, kita harus ada usaha minimal bacaan Al-Quran kita minimal
ya, itu yang kita fahami maknanya itu adalah bacaan yang ada di dalam sholat, ya, terutama di saat kita itu membaca yakni Al-Fatihah. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, minimal maknanya atau terjemahannya, kalau bisa makna yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dulu kita sampaikan, agar kita itu bisa menjiwai yang kita kenal dengan istilah apa? Khusyuk. Karena khusyuk itu tidak akan muncul kalau seandainya kita itu nggak paham maknanya, ya, nggak akan muncul kalau seandainya kita nggak paham yakni maknanya. Kalau seandainya saya sudah sampai pada derajat khusyuk, Ustaz, sampai kadang-kadang menangis, paham nggak maknanya? Enggak. Berarti yang dipikirkan mungkin yang lain. Ya, pas sholat mungkin mikir utang sampai kemudian menangis. Itu bukan karena efek dari yakni khusyuk, karena khusyuk itu nggak akan muncul kalau nggak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Atau mungkin barangkali tangisan air mata itu karena apa? Karena nggak paham. Ya, akhirnya kemudian menangis. Dan banyak faktor. Jadi jamaah dirahmati Allah, harus ada usaha. Upgrading ini wajib, apalagi untuk masalah sholat. Karena kalau seandainya minimal Al-Fatihah yang sudah kita tahu terjemahnya dan maknanya, ini akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Karena pertanyaan tadi di sholat, upgrading lagi, ya. Kalau memang Al-Fatihah sudah, paling tidak adalah bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, termasuk Subhana Rabbiyal Adzim, dulu nggak tahu apa maknanya. At-tahiyatu lillah wa sholatu wa thayyibat, itu juga, karena ini akan menambah juga kekhusyuan yakni sholat. Makanya banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, dan yang terbaru sepertinya ya Ustadz Aminur Bais itu punya kitab ya yang dikarang tafsir sholat, yang diberikan kata pengantar Dr. Yani Syafiq Reza Basalamah hafidhahullah ta'ala, tafsir sholat. Dan itu nanti akan dibahas tafsirnya. Jadi setiap bacaan di dalam sholat, terutama Al-Fatihah, plus bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud, sampai salam, ya, hal ini akan semakin menambah apa? Yani kekhusyuan. Mungkin seperti itu, kita harus ada usaha untuk bisa ya menghilangkan kepingan demi kepingan kejahilan yang ada pada diri kita, sebagaimana tatkala kita terobsesi untuk menghilangkan kepingan kejahilan demi kejahilan ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara apa? Yani duniawi. Allahu ta'ala alam bisawab. Intisarinya tetap mendapatkan yani pahala, entah itu bacaan Al-Quran di luar sholat maupun di dalam yani sholat, tapi tetap kita harus ada usaha untuk memahami yani maknanya, karena berkaitan dengan kekhusyuan kita di dalam sholat nantinya. Nah,